Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Back with me, Leo Morrison Spider 9. Dan hari ini gue mau unboxing satu alat yang bakal gue pasangin ke bass gue. So, sebenarnya gue udah pakai alat ini di salah satu bass gue gitu ya. Maksudnya di bass yang 4 senar gitu ya. Alat apa ini? Yuk kita mau unboxing bareng-bareng. Ya, jadi gue udah sempet punya satu alat ini cukup lama sebenarnya, dan itu saat ini gue pasang di bass gue yang 4 senar gitu ya. Nah, sekarang gue beli dapat satu lagi, gue mau pasang di bass gue yang 5 senar ini. Alat apa, gerangan gitu ya. Ini sambil kita unboxing bareng-bareng. Nah, ini guys. Ya, dan ini dia alatnya guys. Kelihatan? Nah, ini dia. Ya, jadi ini namanya hip shot extender atau detuner gitu ya. Hip shot extender atau detuner. Apa yang fungsi dalamnya adalah dia akan mendetune gitu ya. Jadi detuning atau drop tune gitu ya. Drop tune dari bass kamu. Jadi kalau kalian punya bass EADG, and then this will make your tuning goes from EADG to DADG gitu ya. Turun 1 E jadi D. Nah, kalau di bass senar 5 ini dari B EADG jadi turunnya ke A, B turun ke A jadi A EADG gitu ya. Kurang lebih begitu. Oke, nanti kita akan lihat cara install ini gampang banget guys. Dan ini gue barang yang gue pegang ini adalah tipe HE6Y 3/8. 3/8 ini adalah ukuran guys dari lubang si tuner. Jadi kalau kalian familiar with ini, kan bentuknya model hip shot gitu ya. Y itu adalah kembangannya nih guys. Ini disebutnya kembang Y. Kalau yang kayak model jazz bass yang ya you know lah ya, yang kayak keriting gitu, kalau di kartu itu namanya clover gitu ya. Kembangannya namanya clover. Kalau ini kembangannya namanya Y gitu ya. Y atau Y. Oke, so ini dari hip shot, dan kebetulan bass yang mau gue install ini juga dia by hip shot teman-teman. Jadi ini bassnya kayak Dingwall. Jadi kalau lihat video-video gue sebelumnya kan, loh Le, Dingwall lu bukannya udah pakai extender atau detuner? Betul, cuman terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi bass gue ini sempet kayak kegeser dan akhirnya jatuh. Dan detuner itu kan tadi ada levernya nih, lever ini nih. Nah, ini levernya agak bengkok ke dalam, dan ketika gue berusaha mau balikin, ada kemungkinan gue cuma ngeri patah sih gitu. Jadi akhirnya detuner yang sudah cacat itu, walaupun masih berfungsi guys, jangan don't get me wrong gitu ya, itu detuner di Dingwall gue yang dulunya gue pasang itu masih berfungsi, cuman gue kayak aduh udah cacat gitu ya. Akhirnya itu gue pindahin ke bass 4 senar gue gitu. Jadi bass 4 senar gue yang Prince gitu ya, yang bass pangeran gue sebutnya, itu sekarang bisa EADG jadi DADG. Tadi kan gue cerita di. Nah, sekarang yang ini yang gue dapat baru lagi, ini gue mau pasang di Dingwall gue. Lihat kalau teman-teman perhatiin, nah ya, kembangannya sama gitu ya. By the way, ini kamera gue atau iya di sini, sorry, kembangannya sama karena kita akan pasang yang di sini. Oke, jadi gue akan switch kamera gue ke supaya kalian bisa ngelihatnya lebih enak gitu ya. Ntar juga kita mau tes sound gimana detuningnya segala macam. Oke, sekarang pertama kita akan kendorin dulu ya. Jadi kita detuning dulu. Ini detuning juga, kendorin lah pokoknya gitu ya. Oke, kalau udah ini kita kendorin sampai kita bisa lepas dia punya senar ya. Nah, kayak gini. Oke, ini udah lepas. And then berikutnya adalah kita akan butuh buat ngebukanya, yaitu obeng. Oke, ini ada teman-teman, kalau udah hip shot itu sebenarnya gampang banget ya gitu. Jadi dia cuma cukup satu baut ya, and then semuanya lepas. Maksudnya kalau kayak dryer biasa kan teman-teman lihat ada 4 baut gitu ya. Nah, ini benar-benar cuma butuh satu baut doang. Oke, nah kayak gini, cuma satu baut. Kita simpan dulu bautnya, and then berikutnya yang harus teman-teman kerjain adalah ininya nih, C16. Ternyata ini proper toolsnya. Jadi kita buka ya kayak gini. Oke, and then kalau udah bisa kendoran dikit mah langsung pakai tangan aja, nggak apa-apa. Oke, so ini kita buka kayak gini sih. Instalasinya cukup gampang guys. Oke, lu bakal dapat ring begini ya. Oke, kita amanin dulu. Ini juga sama. Ini kita buka. Terus kita tuh nggak bisa pakai baut yang bekasnya dia guys, karena kepala bautnya tuh cembung. Sedangkan untuk detuner begini dia butuh kepala baut yang flat. Jadi disertakan kepala bautnya flat gitu ya. Jadi ini kita tinggal pasang aja langsung. Ini bagian depannya dulu. Oke, terus jangan lupa pasang ring. Ya, ini ring spacernya. And then ini kita masukin. Ya, gitu. Oke. Ini kita nggak usah terlalu kencangin dulu ya, kita pastiin belakangnya kencang dulu. Jadi setelah begini, nah ini pakai tangannya dulu, dia kan masih goyang-goyang nih. Nah terus, nah gini, jadi
Ini kalau gue nggak tahu di kamera ini kelihatan apa enggak, tapi warnanya ini matte black, sedangkan ini glossy gitu ya, glossy black. Oke, so ini bakal, nah lu mesti cari gininya dulu nih. Jadi pastiin lubangnya line gitu ya, sejajar. Udah, baru lu pasang bautnya. Susah bener dibukanya by the way. Tangan gue yang licin ya gara-gara kuncinya banyak kali. Oke, udah ya. Ini gue nggak tahu apakah di kamera kelihatan, tapi ini apa space-nya tuh dia flat gitu ya, kepala bautnya. Udah, kita pasang dulu bautnya di sini. Jadi sebenarnya boleh bilang ini plug and play sih, karena memang secara bentukan dari ukuran lubang tadi kan gue bilang nih 3/8 gitu ya. Ini adalah ukuran dari diameter gitu ya dari lubang ini, jadi itu harus sama, and then secara model kembangan sama gitu. Nah, nanti dia akan begini nih posisinya. Udah, kalau memang udah pas posisi di situ, kita balik lagi bassnya, dan baru kita kencengin di kunci 16 gitu ya. Jadi tadi ke arah sini. Oke. Nah, kok dia agak ini sekarang agak longgar. Oh, bisa. Oke, kayaknya dia agak longgar bentar. Gue mesti kecilin ke 15 kali ya. 14 garis kunci 15. Ini kunci 15 kah? Ya, ini 15. Oh, beda dikit ya ternyata guys. Yang hip shot lid itu 16, sedangkan ini pakainya kunci 15. Tuh. Oke, jadi ternyata dia agak beda dikit. Dah, nggak usah terlalu, gue nggak mau kenceng-kencengin banget sih, nggak mau terlalu kenceng maksudnya. Oke, kalau udah kita bisa reinstall senarnya. Nanti saya jajarin, mungkin ada yang itu apaan lah gitu ya. Ini sebenarnya senar gue, ini gue udah pakai labella yang extra long, tapi ternyata not long enough for dingwall. Jadi kayak masih ada sekian mili ngegantung lilitannya, jadi ya gue tambahin gituan biar nggak terlalu keceperan. Oke, so udah kayak gini, kita akan kencengin dikit. Nanti gua kasih lihat cara nyetemnya guys. Ini nyetemnya juga beda-beda. Ya, ini kita kencengin dikit. Nah, segitunya aja. Jadi sekarang beginilah hasilnya. Gitu ya. Nanti ini anggaplah ini B E A D G gitu ya. Dan ketika gua flick this one, ini bakal drop to D. Drop to E gitu ya. Jadi bakal drop ke A. Jadi A E A D G gitu. Oke, kalau kita balik lagi sini, dia akan. Nah, ini pair ini guys, ini nih buat ininya, buat apa? This is how you tune how much you want to drop it. Jadi dia bisa aja lu bikin jauh mainnya, jadi bisa dropnya sampai ke gis misalnya gitu. Nah, lihat gak? Ini yang nahan. Jadi kalau kayak gini, dia mainnya cuma segini turunnya. Sedangkan kalau lu kendor, lu mundurin bautnya, dia akan main lebih jauh, dropnya lebih jauh gitu ya, kurang lebih logiknya kayak gitu. Oke, kita sekarang akan balik dan akan lihat gimana saat kita mau ngatur setelan dia. Oke, so seperti yang kalian lihat, ini udah keinstall ya. Tadi gue udah kasih lihat. Nah, sekarang kita mau jadi di-tuning dulu teman-teman. Gue pakai Unitune TC Electronic. Ini tuner salah satu yang menurut gue paling responsif untuk senar B gitu ya. Teman-teman, gue pernah review tentang tuner ini. Teman-teman bisa cek video-video gue sebelumnya. Oke, so kita nyalain ya. Kelihatannya angkanya, semoga kelihatan ya di kamera angka ininya. Oke, ya. Ini karena tadi kita sempat kendorin, so ini gue tuning ulang. Ya. Oke, and then B. Ya, udah B ya. Nah, ini nih, teman-teman perhatiin nggak? Tadi B-nya kedeteknya cepat banget. Sih? Nah, sekarang tugasnya di tuner ini tadi yang kayak gue bilang. Ketika kita drop levernya ini, tongkatnya ini, lengan ayunnya ini, dia akan drop ke ke A. Ya. Sih? Kebaca nggak A-nya? Cun ya. Gue balikin ke B. Oke. B and then A. Sih? Gitu. Jadi kalau ini gue coba petik terus ya. Jadi B and then ke A. Gitu ya. Kurang lebih gitu. Aplikasinya gimana? Kayak emang kalau di lagu ya macam-macam, lu bisa tergantung keperluan lagunya gitu ya. Tapi biar teman-teman puas, gue coba kasih denger gitu ya. B. Gitu ya, kurang lebih gitulah ya. Udah paham lah ya kurang lebih apa
how these things works gitu ya. Jadi ini levernya, ini buat ngatur how much you want to drop gitu ya. Jadi bisa drop A, tadi gue coba sempet ke drop ke apa base masih dapat A, and then the lowest yang gue bisa dapat gis ya. Kita coba drop ke gis ini. Jadi gue turunin lagi, sorry, ini gue coba puter yang kayak kepala baut di sini, and then kita akan coba sampai ke gis. Oke. Nah ini mulai, kalau udah serendah itu mulai susah baca. Mulai susah baca. Iya, nggak dapet guys ternyata di unit-unit drop gis. But anyway, you got the point ya, kurang lebih begitu. Kalau memang kalian tertarik, ini sebenarnya ini barang agak susah nyari di Indo, walaupun ada tapi beda tipe gitu ya, beda tipe. Kebetulan yang kayak gini-gini biasanya nih yang tipe hipshot yang HE 6Y 3/8 ini lu orang bisa dapat di marketplace luar kayak eBay gitu ya, Amazon segala macam. Oke, segitu aja dari gua. Leo Morrison, saya out. Bye bye.